Halo YouTube, apa kabar kalian? Aku doakan semoga kalian selalu dalam limpahan rahmat dan karunia-Nya ya. Dan ya, akhirnya buka topeng. Setelah sekian lama, aku balik lagi ke channel ini. Semoga channel ini selalu bisa kasih manfaat buat kalian ya. Dulu, channel ini isinya bongkar resep dan juga direction cara membuatnya. Isinya masih akan sama, tapi ceritanya akan lebih banyak. Dan hari ini kita akan bikin dimsum untuk skala industri rumah tangga atau produksi di rumah, tapi kelasnya udah kayak bikinan pabrik besar yang omsetnya sudah miliaran rupiah. Sudah 6 bulan ini aku menjalankan usaha, merintis usaha produksi dimsum frozen yang aku jual ke reseller, jadi ke penjual lagi. Dan alhamdulillah setiap hari sekarang aku bisa produksi 800 sampai 1800 piece dimsum per hari. Oke, saat ini di belakang aku ada Chef Adit, teman tapi udah kayak saudara yang selama ini bantuin aku di usaha frozen dimsum hari-hari dimsum ini. Langsung aja yuk, sekarang kita lihat Chef Adit gimana sih dia bisa cepet dan rapih nyetak dimsumnya. Kita tanya tips dan kiatnya, biar teman-teman semua juga bisa bikin dimsum secantik Chef Adit. Oke, semuanya, makasih. Ini cara kita membuat dimsum. Terutama adonannya harus keras dulu ya, beku. Soalnya kalau nggak beku dia tuh susah dicetaknya, dan loyangnya juga harus dikasih minyak takut tempel. Nah, sekarang kita coba bikin dimsumnya. Jadi kita pertama ambil adonan, ditaruh sini. Usahain ini diratain dulu ya, diratain. Biar kenapa? Biar nanti tuh balik gini, taruh gini, tutup. Biar nanti di samping-sampingnya itu nggak ada ruang, jadi ketutup. Jadi ketutup semuanya, nggak ada ruang samping-sampingnya ya, jadi ketutup. Jadi kelihatan dimsumnya jadi kelihatan bagus, nggak ada ruang, nggak ada space kosong, jadi semuanya buat dimsum. Oke, makasih Chef. Terima kasih. Nah, ini hasil cetakannya Chef Adit, cantik kan? Oke, kita lanjut sekarang ke proses pengtoppingan. Lalu habis ini kita langsung akan kukus dimsumnya. Oh iya, sebelumnya tadi pagi kita udah cuci daging, kita juga udah giling daging ayamnya. Setelah digiling, langsung kita mixing, kita mixer, kita aduk bareng sama bumbu, minyak wijen, dan juga tepungnya. Dan ini dia cuplikan tadi kita ngegiling daging dan juga mixing adonan dimsumnya. Untuk hasil dimsum yang juicy dan tetap meaty, tadi kita pakai ayam bagian pahanya ya. Total ayam yang kita pakai tadi, yang kita giling untuk semua ini sekitar 800 piece dimsum, itu 21 kilo ayam. Sementara tepung yang kita campurin ke adonan itu hanya 3 kilo. Jadi bisa dibilang komposisi ayamnya itu ada di kisaran 80%. Oke, tadi kita kukus dimsumnya dari mentah itu 30 menit ya. Terus kalau ada yang tanya kenapa nggak ditambahin udang atau sayuran kayak kucai, wortel, daun ketumbar, itu kita nggak pakai. Tujuannya supaya bisa tahan lama. Jadi dimsum ini walaupun tanpa bahan pengawet,
bisa tahan 3 sampai 4 bulan di suhu minus 18 derajat atau dalam keadaan beku. Terus biar hasilnya juga lebih optimal, aromanya harumnya keterlaluan, kita pakai minyak wijennya itu yang pure white sesame oil ya. Jadi benar-benar minyak wijen murni. Nah, sebelum di packing dimsumnya itu kita harus dinginkan dulu. Kita angin-angin, kita sembur pakai kipas angin sampai suhunya mencapai suhu ruang. Nanti setelah di packing kita masukin freezer dulu, kita frozen dulu. Besoknya baru bisa kita kirim. Sekarang kita cobain ya. Nggak pernah bosen makan dimsum ini, seriusan. Enaknya keterlaluan. Ini objektif ya, karena resipi ini atau hasil akhir dari produk ini itu udah sama persis sama pabrik dimsum besar yang penjualannya udah sampai belasan miliar per bulan. Artinya memang sudah cocok di lidah masyarakat Indonesia, sudah dimodifikasi agar sesuai. Jadi aku vakum kemarin lama sampai hampir 3 tahun lebih ya. Itu jujur karena memang sibuk bekerja. Jadi kami, aku dan istri belum berani kalau misalnya harus lepas pekerjaan untuk mulai usaha saat itu. Dan sekarang kami sudah memulai usaha ini dari rumah. Jadi mudah-mudahan aku bisa rutin upload video. Mudah-mudahan insya Allah bisa 2 atau 1 video per minggu. Jadi teman-teman yang suka konten-konten aku sebelumnya, bongkar resep, ide jualan, nanti akan ditambah dengan tips dan cerita bisnis. Jangan lupa subscribe ya. Next kita bakal bikin saus-sausan yang cocok, yang udah banyak orang juga pakai buat jualan dimsum. Terus nanti kita coba bikin saus yang orang juga menjual. Buat kamu semua yang mau nyobain di rumah, kalau suka juga bisa dipakai buat jualan. Dimsum pakai dimsum kita ya. Bikin di rumah sendiri juga boleh. Nah, untuk dimsum hari ini nggak saya kasih bongkar detail seasoning atau bumbunya karena memang kan ini masih kita jual. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain dimsumnya, boleh silahkan order via WhatsApp. Nanti saya cantumkan nomor WhatsAppnya di deskripsi dan bio. Kalau misalnya tidak support untuk pengiriman jauh, misalnya kamu ada yang tinggal di Papua, Kalimantan, kalau dikirim dari Bogor kan jauh ya. Jadi nanti coba komen di bawah, mau nggak saya bikinin premix bumbunya dan tepungnya. Jadi kamu bisa bikin di rumah sendiri. Saya akan kasih premix bumbunya dan juga detail direction dan resipinya. Kalau yang mau, komen mau ya. Nanti saya bikinin premix bumbu dan tepungnya. Dan nanti saya akan ajak teman-teman atau kenalan-kenalan saya yang memang bekerja sebagai chef dan head chef di banyak perusahaan kuliner untuk bisa share beberapa menu specialty mereka. Jadi teman-teman semua juga bisa masak makanan spesial dari setiap chef di rumah buat orang tercinta.